Dan untuk informasi terkini, saudara, terkait 3 warga negara Indonesia yang hilang di Selat Hormuz, sudah bergabung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Yuda Nugraha yang berada di Abu Dhabi. Pak Yuda, selamat siang waktu Indonesia. Untuk informasi terkini, Pak, apakah sudah ada update terkait penyebab meledaknya kapal yang berbendera Uni Emirat Arab ini, Pak, yang memiliki 4 anak buah kapal WNI? Selamat siang Mbak Tata, dapat kami sampaikan update terkait dengan kasus tenggelamnya kapal Musafa 2 Takbut yang berawakan 4 warga negara Indonesia. Secara kronologis dapat kami jelaskan bahwa informasi pertama kejadian ini diterima oleh KBRI pada tanggal 6 Maret pukul 9 pagi berdasarkan informasi saksi mata yang juga seorang WNI bahwa kapal Musafa 2 Takbut berangkat dari Ras Al Khaimah di wilayah Uni Emirat Arab untuk melakukan towing terhadap sebuah kapal kontainer yang mengalami kerusakan. Lalu kapal Musafa 2 ini tiba di lokasi di dekat kapal kontainer tersebut pada tanggal 6 Maret pukul 2 dini hari. Ketika melakukan persiapan towing, kemudian terjadi ledakan di kapal Takbut Musafa 2 tersebut. Dapat kami sampaikan bahwa kapal Musafa 2 berawakkan 7 ABK berasal dari Indonesia, India, dan Filipina. Yang Indonesia ada 4 ABK. Ya. Dalam informasi yang kami terima, 3 masih hilang dan 1 dalam keadaan selamat. Oke, baik Pak. Kemudian apakah ada informasi terbaru terkait keberadaan 3 anggota WNI ini yang masih tentu dalam proses pencarian? Ya, sejak awal kejadian, KBRI Abu Dhabi berkoordinasi dengan otoritas yang ada di UAE dan juga pihak perusahaan. Kami juga berkoordinasi dengan KBRI Muscat, di mana lokasi kejadian memang ada di wilayah perairan Oman. Dapat kami sampaikan bahwa pada hari ini tim KBRI Muscat sudah berada di lokasi di Kota Kasab, ya, yang di mana salah satu ABK kita yang selamat ada di sana. Saat ini ABK kita yang selamat dalam perawatan rumah sakit karena mengalami luka bakar sekitar 20%. Kemudian kita juga terus berkoordinasi dengan otoritas tempat untuk proses pencarian bagi 3 ABK Indonesia lainnya. Oke, baik Pak. Sejauh apa komunikasi yang sudah dilakukan dari pihak KBRI dengan otoritas di Uni Emirat Arab? Ya, pertama tentunya mereka memberikan pelindungan, ya, dan juga langkah-langkah untuk 1 ABK kita yang selamat dan juga upaya pencarian bagi 3 ABK yang lain. Dapat kami sampaikan 1 saksi mata sebetulnya juga adalah warga negara Indonesia yang pada saat kejadian dia berada di kapal kontainer. Kapal kontainer sedang melakukan persiapan untuk towing. Nah, 1 Indonesia ini yang menjadi saksi mata saat ini sudah berada di Abu Dhabi, ya, dan dalam keadaan baik dan selamat. Ya, kami juga sudah bertemu dengan ABK tersebut dan saat ini tinggal di Abu Dhabi. Oke, baik Pak. Bisa dijelaskan kepada kami mungkin lebih rinci lagi kondisi warga negara Indonesia yang 1 orang selamat tadi, Pak? Apakah ada luka atau bagaimana? Lalu penanganannya sudah sejauh apa? Ya. 1 ABK yang selamat mengalami luka bakar sekitar 20% dan saat ini dirawat di rumah sakit di Kota Kasab. Jadi kalau kita melihat di peta, ini adalah enklave dari wilayah Oman yang ada di Selat Hormuz. Kota Kasab itu adalah kota terdekat dari wilayah kejadian. Dan sejak awal memang sudah ditangani langsung oleh otoritas Oman. Dan saat ini tim KBRI sudah berada di lokasi dan kami terus melakukan koordinasi dengan tim KBRI Muscat. Oke, baik Pak. Yang kita tahu juga kalau kapal ini kan meledak dan juga hilang gitu Pak. Apakah sudah ada komunikasi dengan pemilik kapal, Pak? Sudah, ya, kami sudah melakukan komunikasi dengan pemilik kapal, namun terkait dengan penyebab ledakan tersebut, ya, kita menunggu hasil penyelidikan dari otoritas setempat. Ya. Kita tidak ingin berspekulasi apa penyebab ledakan tersebut.
yang kita pahami memang kapal tersebut meledak dan terbakar. Ya, namun apa penyebabnya kita menunggu hasil penyelidikan dari otoritas tempat. Kira-kira kalau berdasarkan komunikasi dengan otoritas setempat, seberapa lama Pak hasil penyelidikan ini kira-kira akan keluar? Mereka belum bisa memastikan karena memang kita pahami situasi di Selat Hormuz saat ini cukup berbahaya seperti itu, dan kita terus pantau dan monitor proses penyelidikan. Oke, ada kendala Pak mungkin selama proses penyelidikan ini? So far sih belum, ya kami belum dapat informasi secara detail ya mengenai bagaimana proses penyelidikan itu dilakukan. Kita tunggu. Baik, Pak Yuda, selain berkomunikasi dengan otoritas setempat, apakah dari Kemlu atau perwakilan KBRI sudah berkomunikasi mungkin dengan pihak keluarga yang hilang? Ya, betul Mbak Tata. Jadi sejak awal kami menerima informasi kejadian ini, selain berkomunikasi dengan pihak perusahaan, kami juga melakukan komunikasi dengan pihak keluarga ya untuk menyampaikan kejadian yang memprihatinkan ini, yang menyedihkan ini, dan kami terus menyampaikan update terkait dengan proses penanganan insiden ini. Oke, baik. Pak Yuda, kan kejadian ini terjadi setelah Selat Hormuz ditutup, koreksi kalau saya salah. Kemudian apakah meledaknya dari kapal ini ada kaitannya dengan situasi saat ini perang antara Israel dan juga Amerika terhadap Iran, Pak? Kita tunggu hasil penyelidikan, Mbak Tata. Terlalu prematur ya, kita menunggu hasil proses penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas tempat. Kejadian itu terjadi pada malam hari, ya, pada pukul 2 dini hari, jadi saksi mata pun tidak bisa memastikan apa penyebab ledakan tersebut yang terjadi. Kita tunggu hasil penyelidikan. Tapi ada kecurigaan mengarah ke sana, Pak? Berbagai macam kemungkinan pastinya akan kita dalami bersama otoritas tempat. Oke, baik Pak Yuda, Selat Hormuz kan saat ini sangat rawan karena ada eskalasi perang di kawasan Teluk. Apakah sebelum insiden ini KBRI itu sudah memberikan peringatan begitu atau mungkin imbauan khusus kepada ABK yang khususnya WNI yang bekerja di kapal-kapal di wilayah rawan ini, Pak? Sejak kejadian 28 Februari yang lalu ketika Iran melakukan serangan kepada UAE, KBRI telah menyampaikan himbauan ya, dan kemudian kita juga sudah menetapkan status siaga 3. Artinya kepada seluruh WNI yang ada di UAE termasuk yang bekerja sebagai awak kapal, untuk kita harapkan mereka bisa meningkatkan kewaspadaan ya, dan kemudian melakukan langkah-langkah pelindungan lebih awal seperti itu, dan kemudian selalu menghubungi KBRI ataupun KJRI yang ada di Dubai jika terjadi situasi kedaruratan. Satu hal yang sejak awal kami tekankan kepada masyarakat adalah untuk segera melakukan lapor diri. Dalam informasi statistik yang disampaikan oleh otoritas UAE, ada 81.000 warga negara kita yang tinggal menetap di UAE, namun data lapor diri yang diterima oleh KBRI dan KJRI baru sekitar 11.000. Ini tentu kita ingin dorong terus, ya, terutama dalam situasi kedaruratan yang kita hadapi saat ini. Data yang akurat itu akan sangat membantu perwakilan RI untuk memberikan respon yang cepat dan tepat. Oke, baik Pak Yuda, juga tentu kita tidak tahu berapa lama situasi rawan ini masih akan terus bergejolak. Berapa banyak Pak WNI yang bekerja sebagai ABK di kapal tugboat atau offshore di perairan Uni Emirat Arab dan di sekitar Teluk Persia ini? Apakah ada rencana mungkin evakuasi atau relokasi bagi mereka yang ada di zona beresiko tinggi, Pak? Ya. Status keamanan yang ditetapkan oleh KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai saat ini adalah siaga 3. Artinya situasinya cukup bahaya, ya, namun relatif terkendali. Dan kemudian kita terus melakukan antisipasi jika terjadi eskalasi lebih lanjut. Itu yang ingin selalu kami tekankan kepada masyarakat Indonesia yang ada di sini. Melalui kegiatan town hall, kami sudah melakukan 2 kali kegiatan town hall secara virtual dengan masyarakat untuk menyampaikan update situasi terkini dan juga langkah-langkah kontingensi jika terjadi eskalasi. Oke. Jadi kita
antisipasi bahwa situasi di lapangan itu sangat fluid, sangat dinamis, ya, serangan rudal dan drone masih terus terjadi, ya, bahkan beberapa saat sebelum kita lakukan wawancara ini masih terdengar ledakan juga di Abu Dhabi. Jadi kewaspadaan itu menjadi sangat utama dan ikuti arahan yang disampaikan oleh otoritas setempat. Oke, baik. Pak Yuda, kalau misalnya Anda sendiri yang berada di sana, sebenarnya apa ya yang disasar di wilayah Abu Dhabi ini dan bentuk imbauan yang sudah dilakukan tuh seperti apa Pak rincinya? Beberapa sasaran yang dilakukan tentunya pertama adalah instansi militer seperti itu, dan kemudian beberapa infrastruktur publik seperti airport yang ada di Abu Dhabi, ya, airport yang ada di Dubai juga mengalami serangan. Kantor konsulat Amerika di Dubai juga mengalami serangan. Kebetulan dalam konteks ya serangan rudal dan drone ini, sebetulnya tingkat keberhasilan intersepsi yang dilakukan oleh sistem pertahanan udara UAE itu sangat baik, sekitar 92% incoming misal itu dapat dicegat. Total hingga hari ini ada 1.534 rudal dan drone ya yang masuk ke wilayah UAE, dan 92% diantaranya mampu untuk dicegat. Namun ancaman yang terbesar itu datang dari debris atau serpihan rudal yang dapat dicegat tersebut, yang itu kemudian membahayakan warga sekitar. Hingga saat ini ada 4 korban meninggal dunia dan sekitar 94 luka-luka. Nah, ini yang terus kami sampaikan kepada masyarakat. Imbauan praktis keamanan yang sudah kami sampaikan kepada masyarakat adalah pertama, ya, tetap tenang, namun tingkatkan kewaspadaan, ikuti arahan otoritas tempat. Otoritas tempat sudah memberikan layanan emergency alert. Jadi ketika ada incoming missile datang, kita di HP masing-masing itu akan berbunyi, ya, emergency alert yang menyampaikan informasi bahwa ada rudal atau drone yang masuk ke wilayah UAE. Nah, ketika mendapatkan emergency alert tersebut, ya, pastikan ya segera mencari perlindungan, jauhi jendela, ya, cari lokasi atau struktur bangunan yang kuat seperti itu. Dan kemudian jika terjadi situasi kedaruratan, ya, segera hubungi KBRI maupun KJRI. Oke, baik. Pak Yuda, mungkin bisa digambarkan juga kepada kami, berarti kalau misalnya sasaran di Abu Dhabi itu seperti public space, seperti airport dan lain-lain, apakah itu cukup dekat Pak dengan permukiman warga? Ya, kalau airport kan memang relatif jauh dari pemukiman warga, seperti itu dapat kami sampaikan. Tapi sekali lagi tadi bentuk ancaman yang terbesar itu ada justru dari debris, ya, dari pecahan rudal yang dapat diintersepsi yang bisa terjadi dimanapun. Itu yang perlu kita waspadai. Sebagai contoh misalkan 2 hari yang lalu debris dari rudal itu mengenai MBZ University for Humanities, di mana ada beberapa mahasiswa kita yang bertugas di sana atau bersekolah di sana. Namun kondisinya dalam keadaan aman dan selamat karena mereka sudah masuk ke dalam rumah dormitory mereka masing-masing. Baik, terima kasih Pak Yuda atas penjelasan Anda, Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab. Tentunya kita berharap semoga segala situasi ini semakin baik adanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Dada. Terima kasih. Baik saudara, kami akan kembali di Breaking News Kompas TV sesaat lagi seusai jeda.